العسقلاني وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم السلف الصالح في الدار آمين إلى أن قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب يكتب أبد الآبدين وزهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم سدد لساني وعد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم درك ويا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل النوبة. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sisa-sisa umur kita. Sudah 2 minggu lamanya kita tidak pengajian karena beberapa majelis ini, dan insyaallah alhamdulillah pada malam ini semoga insyaallah seterusnya Allah berikan umur yang panjang kepada kita. Allah berkahi hidup kita, Allah mudahkan semua urusan kita sehingga kita bisa dan ringan langkah kita menuju tempat-tempat yang senantiasa Allah turunkan rahmat, termasuk majelis ta'lim dan majelis zikir. Dalam pembahasan masih tentang babu izalatin najasah, yaitu bab cara menghilangkan najis. Baiklah, kita bacakan hadis an Asma' binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu ath-thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi muttafaqun alaihi. Dari Asma binti Abi Bakar. Asma adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar, saudari kandung atau kakak dari Sayyidatina Aisyah. Pada satu riwayat perbedaan umur antara Asma binti Abu Bakar dengan Sayyidatina Aisyah itu 10 tahun. Asma binti Abu Bakar ini digelar sebagai Zatin nitaqaitain atau Zan nitaqain, atau yang mempunyai dua selendang. Dan Asma binti Abu Bakar ini beda ibu dengan Sayyidatina Aisyah. Sama-sama putri Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah seorang perempuan mujahidah, pejuang yang sangat luar biasa kontribusinya untuk agama kita Islam. Termasuk Asma binti Abu Bakar di belakang dari pada waktu hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah mendapatkan gelar Dzan nitaqain atau Dzatin nitaqain. Karena di saat itu Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan bekal dan tidak ada pengikat bekal. Sehingga Asma binti Abu Bakar orang cerdas, pintar, luar biasa. Beliau ambil kain beliau. Kain di saat itu luar biasa mahalnya. Beliau sobek kain tersebut dan satu untuk pengikat bekal. Ada yang mengatakan untuk penutup makanan Rasul, dan satunya untuk penutup kepala Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Dan Asma binti Abu Bakar inilah tiap hari membawa makanan bekal untuk Rasulullah di Gua Thur atau Jabal Thur, pegunungan yang paling tinggi di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Gua Thur adalah babu hijratin Nabi, adalah pintu hijrahnya Nabi. Di dalam Gua Thur lah Rasulullah bersama orang tua Asma binti Abu Bakar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beberapa hari dan beberapa malam menginap.
Dan di saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah mengelilingi rumah Rasul. Kita singkat ceritanya karena waktu sudah lama, sudah terlalu malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar rumah, sebelum keluar rumah tahu Rasulullah kalau rumah beliau sudah dikelilingi oleh para suruhan orang-orang kufar di saat itu, orang yang gagah, berani dan tangguh yang disuruh oleh para pemuka-pemuka kafir Quraisy, hidup atau mati. Dan Rasulullah mengambil segenggam pasir, beliau membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, tepatnya yaitu surah Yasin. Dari awal ayat Yasin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburlah di atas ubun-ubun para pengepung rumah Rasul ini, para orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka tertidur lelap. Jadi ulang salamal konte Sofyan. Tongkin ni doho polisi na lagi razia, ibaca ho ni usahanya mangkomo dan berupa nam rumah sehat do mata ini mula. Ya mang manara ni sulang natilang. Lewat saya prit nya njo. Karena indah sarupo pengamalan ta dengan Rasulullah. Tapi bisa jadi adong na bisa terjadi suni bisa. Karena kalimat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, kami jadikan di sekeliling mereka. Waja'alna min baini aydihim kanan, dan pokoknya sekeliling mereka benteng sehingga mereka fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Memang banyak yang mengamalkan ayat tersebut. Adong mandokon naik tu si pamago-mago ti. Lihat nasibnoto deh. Bisa mungkin isi Sofyan hebat ayaton sanudin indara. Tu si Roy pengara. Rupa benenya sahnya terus. Tapi ulang tu yakin ma pede tu teh Sofyan. Tongkine coba langsung pe Pauli jolo kantor polisian ni udah suntik kalian cokot. Ya mang nasuni darupana ni ni mudah. Jadi kalimat ayat Al-Quran luar biasa, banyak asrar, rahasia-rahasia setiap ayat. Bahkan satu huruf itu penuh malaikat yang menjaga ayat tersebut. Makanya para penghafal Al-Quran disebut ahlullah, ahli Allah. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Rasul pun lewat sampai ke Jabal Sur. Itulah menunjukkan Rasul itu cerdas, pintar, bukan bodoh. Walaupun kata orang betul ummi, dijuluki sebagai ummi, tapi hikmah di balik ummi beliau bukan karena bodoh beliau. Tidak. Itu penjagaan untuk wahyu Allah. Supaya tidak dituduh wahyu yang disampaikan oleh Rasul itu adalah dongeng, cerita belaka, atau yang dikarang-karang oleh Rasul. Walaupun seperti itu masih dikatakan oleh orang-orang kafir di saat itu sampai sekarang bahwa Al-Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad, bukan wahyu dari Allah. Tapi kita sebagai umat Islam tidak boleh meragukan walaupun satu huruf. Siapa yang meragukan satu huruf dari ayat suci Al-Quran maka dia kafir. Satu huruf kita ragukan otomatis kafir, udah keluar dari Islam. Makanya hati-hati, kita boleh bercanda tapi untuk Al-Quran jangan, untuk agama jangan. Batasi bercandaan. Hati-hati, nanti ini bahaya. Tarsongon ada istilahnya lah, oh kafir Yahudi Katolik nanya. Kan biasa disungkoni. Hati-hati, oh sun Katolik dohidanya, ulang. Sun kafir dohidanya, ulang, bahaya deh. Membahayakan iman tadi tongkin naik.
Silakan bercanda karena Rasulullah juga suka bercanda. Adong sada sahabat palaro maros rona inan sahabat naonan lupa agularna nga Ise? Nuaiman. 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 Nuaiman inda pe mangejek Nuaiman mamartata Rasulullah. Sunima inda pe mangejek mamartata. Sampai-sampai musafir bersama Abu Bakar. Mungkin on makruf don cerita on sampai tu pelan satu Yaman atau tu Syam. Pokoknya tu luar negeri mah berdagang. Jadi adong khusus rupa, khusus memasak gulai segala macam. Khusus nasa daun Ronu Aiman, ama male boltok ku mamangil boltok ku jatah kipas on nda bisa ini na. Angko na kumpul jolo sudah baru mangan on amanah. Iya manya. Nda jauhnya. Nda ingatan holang Ronu Aiman doaunya. Ukarejo ihononnya. Karejo itu sinya. Kayak tu pasar. Adong isi budakku. Hargana murah 100 dirham. 100 dinar apa 100 dirham? Wallahu alam. Pokoknya adong 100 mah antara dinar dan dirham. Marsirarun tong galak. Tapi adong aib na cacat naon. Cacat nyon. Pala naron yoban kumuya yakuya dari naso budak doyanya. Na akala nonnya. Ima berakal na Nuaiman nun te. Habis si Roma, mengerti Roma sebenarnya kan? Sampai malai nama nabusi budakon hambaon, isarat mon bayon dongan ni Nuaiman on. Sampai itu bahasa. Jelas dong dokonia. Saya bukan budak, saya bukan hamba. Saya orang merdeka. Halah medokon si Nuaiman menangkinkannya kan. Ima pintar, ima hebat na Nuaiman on. Sampai-sampai mula kan botoh saya senu Aiman. Ya, manung sungkuni bayo ini na bahaya udah kan. Masung kuni jabat mai gadion ni alak. Kan nai gadion me. Pegadaian menuntaskan masalah tanpa masalah. Angui 1000 masalah. Sampai Abu Bakar mulak berdagang. Mai sia. Mau gadisnya. Ngalin aja tonglangannya. Dijalaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang luar biasa dalam bisnis, orang yang sangat kaya juga. Jadi, sampai Sayyidina Abu Bakar dijalaki di pasar. Dia sudah tabusi. Oh, ndak bisa. Hargana 2 kali lipat. Dia mana 2 kali lipat? Anggoi geleng-geleng kepala sama Sayyidina Abu Bakar. Jawaban mulak mangan. Sampai kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Icaritoon makisahon tu Rasulullah. Ngagoyak Rasulullah, Pak. Mentata Rasulullah sampai kelihatan gigi geram Rasulullah. Bayan hebat na tatan Rasulullah, riang na Rasulullah. Makanya Rasul palaman nung ang son agak melamun, palaro nu Aiman, ngabi na sinyo metatame. Nawakan tong ulah na. Mabahat ulah na. Jadi ima memang kisah, makanya cerita atau keseharian nita, kehidupan nita, kepribadian nita jangan jauh dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia bantong baya pala nampak tuan-tuan kalau nomor sayang, dana cocok ini ya, sotik. Sotik nggak cocok, nggak cocok. Pala patuan-tuan kondo dah. Kita tong ngatuan kita nih udah. Jadi kembali cerita, Asma binti Abu Bakar orang dermawan, orang yang cerdas, penyair, orang yang pintar. Kedermawan Sayyidatina Asma, ini Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Asma sama-sama dermawan. Bedanya sedikit. Kalau Sayyidatina Asma, apa yang ada sama beliau langsung disedekahkan, semuanya disedekahkan. Tidak berpikir panjang untuk besok, makan besok enggak. Kalau Sayyidatina Aisyah, beliau juga orang dermawan. Tapi cara kedermawanan beliau beda dengan kakaknya. Kalau Sayyidatina Aisyah dikumpulkan dulu harta banyak, setelah banyak baru sekali bagi semua.
Pala ita kan sini dah pala ita. Adong bahat len sotik, adong sotik mangan kurupenya kan. Jadi arana alai sangat yakin dengan hadis Rasul, janji-janji Allah dalam Al-Quran. Ita menembu orang yakin, ini benar orang yakin dope. Ini benar yakin orang. Dia mentong naurase. Asma binti Abu Bakar perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan jalan kaki naik turun ke suatu gunung namanya Jabal Sur. Urang lebihnya 1,5 kilometer. Pala ami urang lebih 10 tahun na lewat. Naik manung sampai tu kaki gunung semua kawan dongan-dongan pelajar. Jadi mas sampai tu kaki gunung antong mendaki 2 jam, adong 4 jam, adong 5 jam. Mulak-mulakan. Padahal tu asrama naik taksi dodang ada jalan 4. Sementara saya tina Asma jalan kaki sian harana rumah ni Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar bersama keluarga beliau sekarang jadi Hotel Hilton. Alhamdulillah Hilton kan Amerika. Dan itu tepatnya di KFC. Nah, beliau jalan kaki. Mau ban bekal lo beda boy. Iba ngadong. Oleh ni kaki gunung bertaksi sampai tu ginjangan. Si manida sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Dan Asma binti Abu Bakar bukan hanya membawa bekal, tapi beliau sedang berbadan 2, hamil. Orang menukun 8 bulan, orang menukun 9 bulan. Tapi beliau tidak mundur walaupun satu langkah, tetap semangat demi Rasulullah. Ulang kita hari ini udah mancit sotik boltok mancit arah berjuang bebe. Nah aku kan alasan nih deh. Besok ya nih, nalo zaman ahama, nah bino tu dah zaman senari be. Nah bahatu alasan. Jadi tetap Asma binti Abu Bakar. Padahal tantangan nih beliau hidup atau mati. Pala dapat pasti mati. Naik turun. Pasti diikuti oleh atau dilihat jejak beliau oleh para kafir Quraisy di saat itu. Tapi Asma binti Abu Bakar tidak pernah takut. Tidak pernah memikirkan anaknya yang ada dalam kandungan. Tetap berjuang dan memperjuangkan Rasul, membawa bekal untuk Rasulullah. Pala ita tarik tu ita ahdo perjuangan datu Rasulullah di saat itu. Sekarang kita bahat mengeluh untuk perjuangan, meneruskan perjuangan Rasulullah. Padahal lana serba sehat do ida teh. Na adong do alak leusen do teh dia. Nah hebat mana perjuangan ni para sahabat ini. Ketika disaati makanya kalau sudah cinta yang berbicara, semua akan jadi hampa. Betul leh. Setinggi gunung, setinggi apapun gunung itu kan kudaki. Sedalam apapun lautan kan kuselami. Sekalipun itu hujan batu kan kulewati. Demi cinta yang ingin kugapai. Mati potong paludan batu. Ya rai. Nah gombal madai dah. Gombal lo daerah. Udan batu sangkun udan na biasa sa yung anarabe. Jadi artinya ini orang polus sudah be. Sehat atau tidak sehat, hidup atau mati, indah demi cinta. Ma terdogma cinta nala itu Rasulullah. Ma hebat cinta nala itu Rasulullah. Pala ita siap membela Rasulullah, siap. Matian do banyak. Oh, suari dah bu. Arong do perangku perjuangan sila ini kan. Arong do perangkunya benar. Menjala kilasan do pe. Jadi Asma binti Abu Bakar, kembali tak singkat cerita, ketika beliau ditinggalkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu keping dirham pun tidak ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dibawa ke kota Madinah. Ada yang mengatakan 5.000 dirham, ada yang mengatakan 6.000 dirham yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Harta semua. Datanglah kakeknya Kuhafah, Abu Kuhafah wallahu a'lam. Datang kakeknya Roma kakeknya. Indah orang lang itinggal kon ayah muson harto balanjomu. Oh adong nek.
Pada bahasa nenek mentong lebih itu. Adong rupa namanya susunia isi doh menunjukkan kecerdasan non batu-batu biasa tempat penyimpanan epeng nalai isusun ma batu-batu on ibain ma itutup ma dohot kain ditutup dengan kain coba pegang itu kak pegang baru merasa nyaman kakek daripada Sayyidina Asma binti Abu Bakar padahal itu adalah batu yang ditutupi oleh sepotong kain. Untuk apa? Untuk mendamaikan hati yang sedang gundah gulana. Kan itu menunjukkan kecerdasan Asma binti Abu Bakar. Dan Asma binti Abu Bakar juga adalah beliau ikut serta perang. Bukan seorang penyair kecerdasan, tapi beliau juga pemberani dan tangguh. Dan Asma binti Abu Bakar juga beliau meriwayatkan hadis sebanyak 56 hadis. Yang meriwayatkan dari beliau termasuk anaknya, yaitu dua anaknya Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Kandungan satu riwayat mengatakan yang mengandung ketika mengandung Asma binti Abu Bakar yang bolak-balik naik turun ke gunung Jabal Sur, yang berada dalam kandung itu adalah Abdullah bin Zubair. Dan juga wa maulahuma Abdullah bin Kaisan dan sekelompok daripada para sahabat. Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Urwah. Beliau dilaqabkan bidzatin nitaqain, yang mempunyai dua selendang atau dua ikat pinggang. Sehingga ini didoakan oleh Rasulullah. Semoga Allah ganti nanti dua selendang ini bagimu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pala manung dapat ni dua rasul dan tagi dia teh. Tagi dia Allah Subhan. Sada ulama sadi waliullah suwari mandohon kon ki mana sonangan roy kan? Apalagi ma Rasulullah. Apakah kita didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Didoakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah salat, di dalam selesai solat beliau ada mengatakan ketika di akhir sujud beliau berdoa, ya Allah ampunilah Aisyah, ya Allah ampunilah dosa-dosa Aisyah. Riang gembira, bahagia, senangnya minta ampun luar biasa Sayyidatina Aisyah mendengarkan doa dari Rasul. Siapa yang tidak senang? Karena yang berdoa di saat itu doa yang tidak pernah tidak diijabah oleh Allah dan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, kata Rasul, apakah kamu bahagia mendengarkan doa saya? Ya, siapa yang tidak bahagia Rasul? Yang berdoa adalah engkau, kekasih Allah, yang dekat dengan Allah, makhluk yang paling mulia. Begitulah doaku kepada umat-umatku. Rupanya ni doa Rasulullah tadi. Ima pala songkoni perhatian, pengertian, kasih sayang, cinta ni Rasulullah. Ita pesugarintong betapa bahat nomor solawat Rasulullah. Minimal paling sotik 11 kali. Lima, kita hidupkan kembali rotib. Jadi insyaallah ke depan malam Selasa, malam Rabu, palang apirong narong beliau teh cara membacanya sonangkinan. Tetap majelis ini tidak boleh sunyi dari zikir dan selawat. Kita tidak butuh jamaah yang banyak, tapi yang istiqomah. Karena istiqomah al-fuqaramah. Nah, kunjak dalakiku mukaromah. Anda silat karomah bagi nanti. Padahal secara karomah berapa dia secara silat karomah itu Sofyan? Sementara pala istiqomah dapat 1000 karomah. On manunga dapat silat karomah si karomah penga dapat ni udah. Akhirnya karma donaro na anjit madongani. Ulang kemurai patuto hawa nafsu mu lo jauh antak ni misalnya sih. Alhamdulillah mulai hijrah kita terus hijrah. Dan Asma binti Abu Bakar beliau Islam setelah 17 orang Islam di saat itu. Beliau Islam setelah 17 orang Islam. Beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah
tahun 73 Hijriah. Dan beliau lam tusqat laha sinnun. Tidak ada satupun yang gugur giginya. Na tobang madai itile. Sada pendengarong gugur. Pala pandokon ni gurunta. Soles kuat iponon. Menentuan tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar dan doa dari hamba, dari kita semua. So kuat iponon ketika waktu tuaek tekna orang iba iparapat baban iba. Ulang ni misi. Pun kan sada adab judon. So kuat iponon. Paedah don tulisku sini. Jadi soni macarana pandokon ni guru-guru tanah jolo. Inderong sadape satu pun giginya tak ada yang gugur. Dan juga wala tughayyir laha aqlun. Inda error. Anggo sanari palama mato bang error. Parlupa segala macam masuni kalimat ulak-ulakan. Andaikan terjadi kepada orang tua ta nasongkonian, ini adalah hal lumrah. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala." Astagfirullah. Apalah pokoknya sambung suni ya tadakkarun manya menan. Ya tapakkarun bukan me tadabbarun. Afala yaqilun. Imaning Tuhan, wa man nu'ammirhu, kalau orang itu sudah berumur, nunakkishu, kami kurangi, fil khalqi, pada penciptaannya, pada penciptaan kami. Maksudnya berkurang pendengaran, berkurang ingatan, berkurang penglihatan, berkurang kesehatan, berkurang kekuatan. Makanya ketika kita muda, di saat inilah kita banyak beramal ibadah. Karena kita kaji dalam Tanbihul Ghafilin. Afala yaqiluni Allah, apakah kalian tidak berpikir? Jadi beliau sedikit pun akalnya tetap sempurna, tidak berubah. Wa kanat qad ummiyat wa hiya akhirul muhajirati wafat. Beliau termasuk salah satu daripada perempuan yang terakhir wafat. Dan di akhir hayat beliau matanya buta. Kabur mungkin, wallahu a'lam, apakah bulan istilah sanari? Katarak doh. Katarak atau Allah alam. Tapi sejarah mondokon di dalam kitab-kitab para ulama umyat, buta, tidak bisa melihat. Nah, kita masuk ke substansi hadis. Al-makna al-ijmali, yang pertama, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haid, tentang darah haid, yusibu thawba, yang mengenai pakaian, pala darah haidi, inang konturang darah haid sang sunjabe. Nama nung kawin paham me. Sebenarnya bersun kawin sunah. Dari darah haid yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Dan itu adalah najis. Sepakat ulama mengatakan najis. Tidak ada yang mengatakan tidak najis. Itu adalah najis. Dan kalau sudah mengenai pakaian, bagaimana caranya untuk menghilangkan yang terkena pakaian tersebut? Karena pakaian ini mau kita bawa sholat. Tahuttuhu, engkau kikis darah tersebut. Harus dikikis. Thumma takrusuhu, kemudian engkau gosok bil ma'i, dengan air. Thumma tandahuhu, kemudian engkau siram, engkau basuh dengan air. Thumma tusalli fih, kemudian baru boleh kamu bawa solat pakaian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis ini adalah
sahih. Al-makna al-ijmali mengikuti undang-undang samawi. Ini adalah undang-undang samawi, undang-undang langit, undang-undang syariat yang ditetapkan agama. Enggak bisa lagi kita merubahnya. Artinya tidak ada revisi. Orang yang ingin merevisi Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu perlu otaknya yang direvisi. Dengan batas yang kuyoban tu tukang dinamuan apa tong koset bagasan ni mula. Mampu revisi Al-Quran, lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itfa'un nawamiz samawiyah, mengikuti undang-undang samawi yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, wa ta'alihim, dan ajaran wa ta'alim islamiyah, dan ajaran Islam muhtamun alal ummah, merupakan suatu kemestian bagi umat. Itu udah mesti, udah wajib diikuti. Pokoknya jangan banyak tanya sama agama, jangan banyak bacot, jangan banyak bicara, banyak tanya kepada agama. Kalau sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, umpamanya jangan pilih pemimpin kafir, jangan ini kan orang multi tafsir segala macam. Ayat yang muhkamat selesai pembahasan, ayat mutasyabihat baru ada takwil. Jangan melampaui Al-Quran dan hadis. Makanya kita siapa? Apakah kita lebih hebat dari Allah, lebih jago dari Rasul? Jangankan kita dibandingkan ke sana, sama ulama aja kita tidak ada apa-apanya. Disamakan dengan ujung rambut mereka, maaf cakap, dengan kotoran mereka pun tidak ada kita apa-apanya. Kanya na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik, di akhir zaman ini perkokoh iman dan akidah, hati-hati. Mereka orang-orang liberal, sekuler, komunis segala macam ingin merusak agama kita, akidah kita semua. Apapun ceritanya tetap berada istiqamah, tegak lurus, berdiri dalam ahlus sunnah wal jamaah sampai mati. Faqad haddana syari'u 'alal nizamiyah, maka sesungguhnya syariat memerintahkan kita senantiasa menjaga undang-undang tersebut, mengikuti terus, dan juga wa umirna bi ghasli, dan juga kita disuruh untuk membasuh, membersihkan mayusqatu alal malbusat minan najasat, sesuatu yang pakaian yang terkena daripada berbagai najis. Artinya Islam menyuruh kita harus bersih. At-tahuru syatrul iman, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Wa ja'ala iqabu Hawa, Siti Hawa tersiksa, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala li'asyaniha, karena beliau membangkang di saat itu, amara bari'uha, di mana Allah perintahkan beliau anna ja'ala hamluha, dia terpaksa menjalani masa mengandung, anjahamlaha karhan wa wadu'aha karhan, dan melahirkan anak dengan susah payah, wa adamaha fi syahri marratain, dan beliau juga di samping itu menjadikan senantiasa mengeluarkan darah haid dalam 1 bulan itu 2 kali. Makanya perempuan yang pertama kali melahirkan dan haid adalah Sayyidatina Hawa, yang di mana Sayyidatina Hawa dan Sayyidina Adam, Nabi kita, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kata orang Mu'tazilah, maaf, tolong digarisbawahi, ini kata Mu'tazilah. Mereka mengatakan, apalagi yang mau kuliah, ini nanti akan dihadapkan oleh dosen-dosennya. Mereka mengatakan itu bukan surga yang sebenarnya. Apakah ada surga replika? Atau ada ciplakan daripada surga? Tidak ada. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu adalah surga yang sebenarnya, yang ditinggali oleh Nabi Adam dengan Hawa.
Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Ini adalah asbabnya semuanya sehingga kita dilahirkan, kita hidup di atas bumi. Nah, mungkin cerita Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa itu terlalu panjang. InsyaAllah di kesempatan lain kita membahas tentang cerita-cerita para nabi. Fa'inda dzalika rannat Hawa. Semenjak itu Siti Hawa hadat, beliau haid. Faqila laha alaika rannah. Maka dikatakan bagi Sayyidatina Hawa, telah ditetapkan atas dirimu dan anak-anak perempuanmu, maksudnya keturunan ada buru sudah, kaum Hawa. Beda Hawa dengan kaum Hawa. Kaum Hawa sudah Islam, kafir, kaum Hawa. Hawa cuma satu, yaitu nenek moyang kita. Ditetapkan atas dirimu dan anak perempuanmu, fa asbahat adatulahunna, mereka akan haid seperti yang kamu rasakan sekarang. Jadi alak nasihat deh. Waqad yatalawathu thawbal haid, kebiasaan perempuan kadang kalau pakaian perempuan yang haid terkena darah, itu terbiasa, biasa itu. Jadi onna pentingan don Sufyan, apalagi kawin ko, apalagi Roy, ulang tongkin nae, yo ban alak bagasmu, maaf cakap namar najis, sembayang ibadah. Sehingga banyak manusia tidak memperhatikan tentang kesucian, sah atau tidaknya. Dia sudah merasa khusyuk dalam ibadah. Ya betul, rukun dan syarat ia penuhi, tapi ingat, ternyata masih ada najis. Contoh barang, on mandung ma ita jelaskan, on sada kitab kita kaji sabur teh, karena terlambat ita mulai. Mana orang dapat tujuan udah mata sasara po. Jadi palakona pakaian, apalagi zaman on sanari mesin cuci kan, masuk mesin cuci langsung, air duluan, baru pakai deterjen, baru datang pakaian yang bernajis, maka itu semua najis. Tapi udah hilang darahnya, ya walaupun udah hilang darahnya, karena itu ainun najasah yang hilang. Itu baru ainun najasahnya yang hilang, atau najisnya yang hilang, yang bisa dilihat oleh mata kepala kita. Tapi najis hukminya belum hilang. Terus caranya bagaimana? Kan mesin cuci itu nggak sampai 2 kullah. Karena ini di dalam kitab-kitab klasik tidak ada dijelaskan, kecuali beberapa kitab kontemporer oleh para ulama-ulama kita yang bermazhabkan Syafi'i, seperti dalam kitab Al-Yaqutin Nafis. Dan dimasukkan yang pertama kali jangan air. Yang pertama kali pakaian yang terkena najis. Sebelum dimasukkan ke situ, hilangkan dulu ainun najasah. Makanya tadi lihat, beliau mengatakan tahuttuhu, digosok. Harus dikorek dengan kuku. Tahuttu tahukku wal muradu bidzalik izalatu aini. Maksudnya dihilangkan dulu ainun najasahnya. Palentong najolo dohot jari-jari kuku teh ujung-ujung naik. Balasan nan tono no gundar. Gundar jolo ilah. Indah angkon nahit saja, mungkin kotoran binatang atau najis-najis na lain, meeting uting ipakyan niba atau koncing sunjia carana on mamudren mandung ado pelagi bagas mungkin mandung mesin cuci. Ini perhatikan betul, apalagi pulang kampung lihat cara bagaimana orang tua kita mencuci pakaian yang kena najis. Jangan-jangan itu yang kita bawa ibadah, ya jelas nggak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ainun najasah hilangkan.
Setelah ainun najasah hilangkan, baru itu kita sesuaikan dulu nih dengan hadis. Kan masuk untuk mesin cuci. Setelah ainun najasah dikikis, kemudian digosok, disiram. Beda boy kan? Digosok atau ibannya kikis, digosok. Pala juntung kan tersusah me. Maksudnya palasan nara hilang konjol ainun najasah. Benda najis na ibo, na kelihatan ni, na nidai, na tampak oleh mataon, hilangkon, abisi baru basuh dengan air. Ingat cara membasuh dengan air, kalau yang sedikit tidak sampai 2 kullah, air yang datang jangan pakaian yang datang. Paham? Air yang datang bukan pakaian yang datang mendatangi air. Umpamana, on kan mau jelaskan sebelumnya. Bo pengat mo lancar kaji karena diulang. Contoh, on pakaian, ma'una najis, terkena najis, hilangkan dulu najisnya. Andaikan sudah hilang ini najis, dengan cara kita korek, kita gosok, gundar. Pertanyaan, walaupun udah hilang, udah wangi, dibuat deterjen. Pertanyaan, apakah kain ini masih najis? Masih. Kenapa? Karena ini belum dicuci. Ternyata air kita tidak sampai 2 kullah. Cuman 1 timba 2 timba. Umpamanya ini air. Jangan pakaian yang terkena najis ini yang datang. Itu tidak sah. Atau umpamanya ini mesin cuci. Ya kan? Ini mesin cuci. Sudah ada airnya, kebiasaan. Ini kebiasaan orang nggak paham fikih. Ini mesin cuci, sudah diisi air, dimasukkan deterjen, berarti air ini bukan air suci lagi mensucikan. Dan ini air mustakmal. Suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak bisa mengangkat najis dan hadas. Itu maksud suci tidak mensucikan. Terus kita datangkan pakaian yang kena najis. Diputar 45 menit, 90 menit, 1 jam, 1,5 jam. Wangi, bersih, betul. Tapi ingat, najis hukminya masih ada. Dan ini tidak sah dibawa untuk sholat. Dan tidak diterima sholat kita kalau kita bawa. Terus bagaimana caranya? Kosongkan itu mesin cuci. Masukkan pakaian, datangkan air. Paham? Baru putar. Orang melosok-losokin dah sekaligus nih. Wah, ini mudah. Nah susahi dah wo, pala nga paham, on masih si Roy. Iya na baru kawin. Nah susahi, indah songkoni. Sonjero, sada mena marnajis. Ipadomu nabahatan, marnajis sudah. Nakantengan marwawo itu musuhitan ni udah. Imam Busendo peda boy. 500 jamaah belakang. Allahu akbar. On sayo mah. No hebat mana tagi mabinege. Rupa nangana sah. Sumbayang di Bayuan. Aso harana tidak suci pakaian dari najis. Adong dope najis. Bope napaten panggosok na. Nah wangi. Mulai kon soklin deterjen segala macam na macam mah wangi-wangian setrika hah unang setrika kelarna rapi ka paten memen iben ada borunya indah ya pernah hebat malalena cocok malalaya na ni dari malipatan gosokanon padahal narong do penajis hukminya ima palan na sumber ilmu alak na meramal na sumber ilmu ditolak. On contoh barang. Contoh kecil lo beda ada. Ibu sen ma Allah martangis-tangis lo beda. Ini mudah. Jamaah peter kagum-kagum rupa nanganasa. Apakah jamaah juga yang tidak tahu kesahannya ikut serta dosa? Tidak. Yang menanggung dosa adalah imam.
Tarsong ko ni ma pala biramanuk pe. Cara mencuci biramanuk. Biramanuk aik nautik. Ondoro ulang dabu tuson. Aik ondoro cucur. Ulang onro on. Ay pak, puring do pipatin napatin madongan TST. Nasusahan pala mar TST, ta inda paham alak naman TST on. Nanajis mita pangani. Padua na manggule ada berunta, alak bagasta, istrinta. Kita lo kali ini yun Maksudnya alabor mo yo. Ngapan sa kisada alabor itara sudah. Jadi nasusah ni anggo inna maloya mangela najis. Cara testing kamu. Tong kine pas nung kawin tahu si piramanuk. Goreng jolo de pala ade mayang palayang mam pala mam ho may isang beb pala na beb. Pala bib na bib nya. Jadi nason piramanuk. Ligin. Ono tong tanda na humu na mangaji dohot na sumangaji. Paham na tawin da. Ulang niya sayo hindi ko na salah siya no jum sa boss no paham no lang waktu pe. Benasigan no manom busuro ni mura. Jadi len piramanuki, ino cara na len piramanuki. Nung ilen ko piramanukon, ligin caranya langsung dia menggoreng na. Pala pamana langsung do ni den tong de bahkan piramanukon na deges do langsung na yas nida. Kan? Pak. Pas ilennya jonya bo. Son bang, mangan bang. Buat maban langsung sampahan, tebanukan. Indah terpanganau najis selesai. Kan tercambuk meleo. Asli kon ko bang najis baru torang kon kajinai. Tong keo tuek menguruh tuek roy. Ho na baru kawin. Mangajari ho ni takbik akbar. Ho. Nda pernah bonggal. Nai Sidratul Muntaha ya. Jadi suni mei. Suni jumpa mana? Nidaho pakaianon arong malengkap tong mesin cuci arong na sukawin no pe marong podoman na lamarina mesin cuci na kompor na ni malengkap sudah buru na mana soro. Bahkan rumah kontrakan nama dong. Mudah-mudahan tong secepatnya lehen Tuhan, ikirim Tuhan tualai tie. Ngantong sada 2 tolu 4. Allah. Jadi kembali teman sajar. Ligin len pakaian namar najis. Sia. Pareten sunina basu jolon. Ibasu ya. Pajolo rupa aik do benesono diukur sekian. Sesuai deterjen mentong kan sekian liter baru dimasukkan sekian sendok onnya kan. Oh masaunya baru benia baru dabuya. Nasihati mesi pemasuk magaji ima dakwah bil hal. Angusong konon dakdal bil qaul dengan ucapan dengan seruan bisa rupe lupaon. Momor lupa. Bisa-bisa pas kalau rakon pintu yang marlupaan be. Sampai tu bakas nganengot be. Untung nadong live streaming ni murah. Bisa putar kembali. IP palong paket. Nadong paket. Menjalaki WiFi ni murah. Jadi pala dakwah bil hal songkone de indah nabane nebenmi. Salah deh. Indah terpakai sembayang. Jadi sonjia do bang. Ulang tong na mangalo. Nabotol lalaho nya busen. Nasusah nai manung tamatan pesantren ada buruon. Iya manung na pintaran lalaya indah raya ajaran. Angwe binasaon mah batas. Ona surado. Wah mude. Manung nasihatan indara. Masalah najison pero wani bare makan najis saja. Memakai pakaian ibadah namar najis. Batas ho bang mambasunananya. Natong napade jui. Bope na karjonta kan soni mada. Tapi caranya indah tagi.
Indah menghargai golarna, saling menghargai. Nah, kembali ada nasihati, sonon do bicara nade. Pala memang marnajis ligin. Pertama, tahuttuhu thumma taqarrusuhu. Kore, ela jolo ainun najasa. Najis nai, benda najis nai ela jolo. Hilangkon. Abisi baru pemasuk mesin cuci ulang jolo adong aik i mesin cuci on. Setelahi baru paru aek. Putar. Madung me masuci me. Paham? Selama tidak berpisah pakaian dengan air, maka air ini tetap suci. Andaikan mangguli ada borumu abang urang kuah nanya, iwat kope goni tambah ni kuah nai tola. Atau de rondam jolo indomie nya buat tiak dai goni kan kon mesin cuci atau ember. Wah, dengan syarat bonem pakenon. Ido. On mabo. Kana pun aja nesman. On mabo pakeni kan. On na kosong don. Hilang ahan pikiranmu kosong kon. Masuk kita tuahan ini deh. Kosongkan pikirannya. Sugesti. Masuk baru paro aek sampai bonom pakenon. Putar. Sahme mamela menajis. Manu, apakah airnya mutanajis? Tidak. Selama pakaian itu masih menyatu dengan air. Kalau sudah diangkat, sudah berpisah antara air dengan pakaian, maka air itu jadi bisa saja mutanajis, bisa mustakmal. Paham? Paham domu? Memang pikir orang na palan-palan no daon. Dari sini maroi, iligin udah berbetong kinai. Cara menyuci pakaian niba, cara memasak sunjia atau palaki umar teste banjur teste dua nih. Dingin cara anai. Aw namina semua orang ke tu padang. Basur pak niba. Ala ini dah punya luar nih pangan nih bakasan nih ruhnya busen. Ala bahan namun doangku. Jadi ligin do, ang naso sesuai runtong syariat, wani beri makan najis. Pantas do indah masuk tu ibadah sehat, sumbayang jarang, meninggalkan sumbayang pema biaso, durhako tu orang tua, aso harana najis saja runtong, nah haram saja masuk papanganon. Pakaian pena haram do. Nah khusuk melalui sumbayangi, yak 1000 rakaat do masa tu pari ni udah, rupa sarokaat pengen terima Allah. Paham doh pian? Inilah penjelasan hadis yang insyaallah hadis selanjutnya kita nah, bagaimana kalau manung songkonon sobatas sosalose tu babul wudu do meta tentang wudu. Amoy mulai metong kena bisa praktek tentang masalah wudu. Salah dong aek. Sabar kamu deh. Kan sabar kamu ke mulak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yadhhab ad-dam. Kan nangkin mai kore. Udah digore, udah digosok, tapi warna daripada darah tersebut, bekas darah tersebut masih ada di pakaian. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita bawa sholat atau tidak? Apakah boleh kita bawa ibadah atau tidak? Ini permasalahan. Dijawab oleh Rasul, yakfiki al-ma' wa la yadurruki atharuh. Engkau cukup bersihkan dengan air dan bekasnya tidak menjadi masalah. Yang penting sudah ada ikhtiar usaha dihilangkan ainun najasah. Sudah dicuci, dibersihkan, digosok, dikorek, ternyata masih ada bekasnya,
warna darah tersebut atau warna najis tersebut itu tidak apa-apa dibawa untuk ibadah. Orang yang tidak punya ilmu datang was-was, dia tidak mau pakai ibadah sehingga harus mengeluarkan sebagian harta beli baju baru. Susah kutung kena roy. Dia jawab bang dengan asam yo ban sembayang benya. Narong bekas daru isinya. Indah orang kondisi roy. Son-sonon pada abang mana paham tentang fikih ini mantok. Aman nyaman tenang ko boncengan ini mu. Pokoknya tenang ko ni mo. Ini mudah. Bagaimana kalau kita ingin umpamanya menghilangkan bekasnya dengan sabun atau dengan alat-alat kesat atau deterjen atau selainnya? Apakah boleh? Boleh. Bahkan yustahabbu taghayyara ma baqiya min atharid dam. Disunnahkan, disarankan menghilangkan daripada bekas darah, bekas najis yang terdapat di pakaian tersebut dengan cara atau apapun. Apakah bisufrah di sini dijelaskan dengan sufrah atau za'faron atau minyak za'faron atau za'faron. Artinya iben one tek do kular nah do. One tek do. Nah, iben one tek mulak sah. Bahkan dianjurkan oleh agama. Kan ikan menghilangkan fitnah deh mulak. Jelas? Paham? On palan-palan, on apalagi macam tinggi. Oh, nasi mangatan dia daripada mu. Paham doroi? Oh, nak kawi. Oh, makat nikah mau? Makat nikah? Oh. Akhrajahu Tirmidzi wa sanadahu dhaif. Beginilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita karena menjaga kebersihan tersebut karena kita ingin berdiri di hadapan yang maha suci. Kita harus mensucikan, membersihkan zahir dan batin. Zahir seluruh najis dan hadas. Batin yaitu sifat-sifat madmumah. Apakah riya, sum'ah, ujub, namimah. Harus dihilangkan dulu, bersihkan dulu baru kita sholat, berdiri di hadapan Allah. Jangan kita bawa itu semua. Sehat dulu be. Dan insyaallah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu babul wudu di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.